Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mutia Rohman dengan NIM 202300800385. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS Statistika Inferensial. Untuk latar belakangnya yaitu jadi kan dalam persaingan bisnis yang ketat di zaman sekarang ini, perusahaan itu kan harus menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi experiential marketing ini menjadi salah satu pendekatan yang fokus untuk menciptakan pengalaman positif bagi konsumen melalui panca indera, perasaan, pikiran, tindakan, dan hubungan. Nah, strategi ini juga bertujuan untuk membangun keterikatan emosional yang mendorong loyalitas pelanggan. Nah, jadi studi kasusnya itu di perusahaan A ini telah menerapkan experiential marketing yang masih mengalami penjualannya itu yang fluktuatif dan rendahnya loyalitas pelanggan. Jadi konsumennya juga masih mudah untuk berpindah-pindah ke pesaing yang lain gitu, serta belum bisa merasakan kedekatan dengan perusahaan dan karyawannya sendiri. Jadi perlu untuk dilakukan analisis lagi agar memahami efektivitas strategi experiential marketing dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan, bagaimana pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan, selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, itu bagaimana pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan serta variabel interveningnya. Jadi model penelitian yang digunakan yaitu menggunakan path analysis, di mana path analysis ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah model. Nah, aplikasi yang digunakan yaitu Smart PLS. Jadi Smart PLS ini alat untuk melakukan analisis jalur. Nah, analisis jalur atau path analysis ini dengan Smart PLS itu untuk memahami dan mengukur hubungan sebab akibat antara variabel dan sebuah model penelitian. Jadi metode ini itu digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen baik secara langsung maupun melalui variabel intervening. Nah, untuk diagram jalurnya seperti pada gambar itu sesuai dengan yang sudah saya analisis ya. Jadi hubungan antara variabel experiential marketing ini sebagai independennya jadi dipengaruhi oleh beberapa indikator dan memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan serta terhadap loyalitas pelanggan. Nah, sedangkan kepuasan pelanggan ini sebagai mediatornya dipengaruhi oleh indikator tertentu dan berpengaruh terhadap loyalitas, di mana angkanya sekitar 0,278 atau 20,7%. Loyalitas dependen serta yang terakhir itu loyalitas dependen dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan dan experiential marketingnya. Jadi diagram yang saya buat itu berbentuk seperti pada di gambar karena menggambarkan bagaimana experiential marketing ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Jadi kan experiential marketing ini kan itu kan strategi untuk membuat pelanggan itu merasakan pengalaman positif saat berinteraksi dengan produk atau layanannya. Jadi jika pengalaman ini misalkan menyenangkan gitu, terus pelanggan juga kan akan lebih
merasa puas dan terlihat dari hubungan antara experiential marketing dengan kepuasan pelanggannya dengan nilai 0,569. Jadi kan itu artinya itu kan baik, jadi pengalaman yang diberikan itu baik, jadi semakin tinggi kepuasan pelanggannya. Selain itu ada juga jalur langsung dari experiential marketing ke loyalitas pelanggan dengan nilai 0,453. Nah, ini kan berarti ada pelanggan yang merasa menjadi loyal hanya karena pengalaman mereka itu sangat berkesan. Jadi tanpa harus merasa puas dulu, tapi kepuasan pelanggan juga berpengaruh dalam membangun loyalitas. Soalnya terlihat dari hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas dengan nilainya cukup kecil 0,278. Tapi kan ada hubungan negatifnya antara experiential marketing dan loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Jadi kan ini tuh menunjukkan meskipun pengalaman yang diberikan itu menarik, tapi kalau misalnya pelanggannya nggak ngerasa puas, terus loyalitas mereka juga bisa menurun. Jadi kan mungkin mereka suka konsepnya, tapi kalau ada aspek yang mengecewakan ya mereka tetap gak akan milih gitu, tetap beralih ke tempat lain seperti itu. Untuk analisis datanya, jadi hal yang harus dilakukan saat menganalisis datanya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan kan menggunakan aplikasi Smart PLS, lalu bikin file baru dan masukin data yang udah tersedia dari Excel. Jadi kita cari dulu datanya, bikin kuesioner atau wawancara. Nah, habis itu data tersebut diubah. Setelah itu data yang sudah didapatkan, yang udah tersedia, yang sudah didapatkan itu dimasukkan ke dalam Excel dan sebelum diolah, jadi harus dirubah dulu skala yang akan dianalisisnya. Nah, diubahnya menjadi skala ordinal. Nah, model yang dilakukan yaitu menggunakan model PLSM. Untuk yang pertama yaitu mengenai path coefficient, di mana pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan ini. Jadi hasilnya kan experiential marketing ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisiennya sebesar 0,569 dan nilai P-nya itu 0,00. Jadi P-nya itu kurang dari 0,05. Nah, maka experiential marketingnya ini secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Jadi kan experiential marketing ini memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisiennya sebesar 0,453. Jadi nilai P-nya juga kurang dari 0,05. Nah, experiential marketing ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi hasil analisisnya kepuasan pelanggan ini kan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien sebesar 0,278 dan nilai P-nya itu 0,004. Jadi P-nya kurang dari 0,05. Nah, kesimpulannya berarti kepuasan pelanggan ini merupakan faktor penting yang mendorong loyalitas pelanggan. Selanjutnya terakhir mengenai pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Jadi pengaruh ini tidak langsung karena experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan ini melalui kepuasan pelanggan memiliki koefisien sebesar 0,158 dengan nilai P-nya 0,014. Jadi P-nya itu kurang dari 0,05. Nah, karena kepuasan pelanggan ini karena kepuasan pelanggan mediasi
hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Jadi pengaruh total experiential marketing ini terhadap loyalitas pelanggan adalah 0,611 dengan nilai P-nya 0,000. Kontrol reliability dan validity-nya, di mana jadi experiential marketing ini kan memiliki crown batch alpha-nya itu 0,699, composite reliability-nya 0,795, dan AV-nya itu atau average variance extract-nya 0,442. Jadi menunjukkan reliabilitas ini cukup baik, tapi AV-nya ini masih di bawah 0,5. Lalu kepuasan pelanggan ini kan memiliki crown batch alpha-nya itu 0,906, composite reliability-nya itu 0,934, dan AV-nya itu 0,779. Jadi menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Yang terakhir mengenai loyalitasnya, di mana crown batch alpha-nya itu 0,878, composite reliability-nya 0,916, dan AV-nya itu 0,732. Jadi menunjukkan reliabilitasnya yang sangat baik. Ini untuk analisis R-square adjusted-nya, di mana jadi 31,7% variasi kepuasan pelanggan ini dijelaskan oleh experiential marketing. 50% itu variasi loyalitas pelanggan ini dijelaskan oleh experiential marketing dan kepuasan pelanggan, di mana ini menunjukkan bahwa model cukup kuat dalam menjalankan hubungan antar variabel. Untuk total efeknya, di mana experiential marketing ini kan memiliki pengaruh total yang kuat terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,611, mencakup efek langsung 0,453 dan tidak langsung melalui kepuasan pelanggan, yaitu 0,158. Nah, untuk kepuasan pelanggannya juga memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,278. Berikutnya mengenai interaksi antara experiential marketing dan kepuasan pelanggan yang memiliki efek negatif terhadap loyalitas pelanggan sebesar negatif 0,240, yang menunjukkan kemungkinan adanya faktor moderasi yang perlu diteliti lagi lebih lanjut. Lalu total indirect efeknya, jadi kan experiential marketingnya ini kan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi melalui kepuasan pelanggan dengan efek yang tidak langsung sebesar 0,158 yang signifikan dengan p-value-nya itu yaitu 0,014. Jadi di mana P ini kurang dari 0,05. Jadi semakin tinggi experiential marketing, maka semakin tinggi juga kepuasan pelanggannya. Jadi pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi kesimpulannya, experiential marketing ini meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi experiential marketing ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien 0,569 dan p-value-nya yaitu 0,000. Jadi menunjukkan bahwa semakin baik strategi experiential marketingnya yang diterapkan, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan pelanggannya. Lalu experiential marketing ini berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Jadi experiential marketing ini secara langsung meningkatkan loyalitas pelanggan dengan koefisien 0,453 dan p-value-nya yaitu 0,000. Jadi pelanggan ini mendapatkan pengalaman positif dari suatu merek yang cenderung lebih loyal. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh loyalitas pelanggan ini terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan koefisien 0,278 dan p-value-nya yaitu 0,004. Jadi
berarti bahwa pelanggan ini merasa semakin puas, semakin besar kemungkinan juga mereka itu untuk tetap setia kepada merek. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai experiential marketing itu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan secara langsung dan tidak langsung melalui kepuasan pelanggan. Jadi kan pengaruh langsung experiential marketing ini terhadap loyalitas pelanggan yaitu sebesar 0,453. Pengaruh tidak langsungnya itu melalui kepuasan pelanggan sebesar 0,158 di mana p-value-nya itu 0,014. Lalu total pengaruh experiential marketingnya terhadap loyalitas pelanggan adalah 0,611 yang berarti experiential marketingnya ini memainkan peran penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan baik secara langsung maupun melalui peningkatan kepuasan pelanggan. Dan terdapat interaksi negatif antara experiential marketing dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, di mana efek moderasi ini atau experiential marketing dikali kepuasan pelanggan ini jadi terhadap loyalitas pelanggan adalah negatif 0,240 dengan p-value-nya 0,003. Jadi, menunjukkan adanya kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya experiential marketingnya yang berlebihan atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan itu bisa menurunkan loyalitas pelanggan. Baik, mungkin sekian dari analisis yang telah saya buat. Mungkin masih banyak kurangnya dan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti. Mungkin kedepannya saya bisa lebih belajar lagi untuk lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.